We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Halo adik-adik, kita ketemu lagi di IHMPA, Ibadah Hari Minggu Pelayanan Anak GPIB Efata. Wah, Oma sukacita nggak hari ini? Sukacita sekali Kak Esther. Kak Esther sukacita Oma, karena hari ini adalah hari pertama di tahun 2023. Oma, ini kayaknya Tuhan punya pesan yang sangat khusus buat kita semua anak-anaknya. Hari pertama di tahun 2023 diawali dengan hari Minggu. Wah, artinya Tuhan mau kita mengawalin hari-hari kita dengan beribadah kepada Tuhan. Nah, Oma, ayo kita ajak adik-adik yuk untuk beribadah. Ayo Oma, diajak. Adik-adik, mari kita beribadah semuanya ya. Udah siap ya adik-adik? Wah, Oma adik-adiknya sudah cakep-cakep, udah cantik-cantik, udah wangi-wangi. Betul, terus Kak. sudah kenyang Oma. Iya, Udah betul. karena udah sarapan. Nah adik-adik, sekarang kita duduk yang manis ya di depan laptop atau handphonenya. Kak Esther dan Oma Mahda mau ajak adik-adik untuk beribadah. Yuk, tapi sebelumnya kita mau bersaat Teduh. teduh dulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kak Esther, Iya Oma. sekarang adalah tahun baru. Tahun sukacita bagi kita semua, di mana kita akan selalu bersukacita di dalam Tuhan. Oh iya Oma, Esther ingat itu ada lagunya. Mari kita bersukaria. Ya, betul. Oma tahu kan? Tahu. Yuk Oma, kita ajak adik-adik yuk. Yuk. Adik-adik yuk kita bernyanyi. Mari kita bersama-sama. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Adik-adik, saatnya kita akan berdoa pembukaan. Yuk, kita doa pembukaan, siapkan hati kita untuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau memulai impak kami. Tuhan, kiranya impak kami ini dapat berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi sudah berdoa. Kalau gitu kita mau apa nih? Kalau gitu kita mau nyanyi lagu gembira dari Kidung Ceria 25. Mari kita bergembira, mari. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari. Ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari bergembira, mari bergembira. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari. Ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari bergembira, mari bergembira. Nats pembimbing di hari ini terambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat 8 yang berbunyi,
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikian nats pembimbing. Adik-adik, dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 8 ini adalah firman Tuhan untuk adik-adik dan untuk kita semua, bahwa Tuhan Yesus menginginkan kita untuk selalu bertindak, bersikap sesuai dengan yang Tuhan firmankan di dalam Alkitab. Nah, adik-adik tahu dong, apa sih yang Tuhan inginkan dari kita sebagai anak-anak Tuhan? Ya, kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Setiap kita mau melakukan sesuatu, misalnya kita mau makan, adik-adik mau sekolah, mau tidur atau mau pergi, apa yang harus kita lakukan? Ya, betul, kita awali dengan doa. Kita mohon bimbingan dan penyertaan Tuhan agar apapun yang kita lakukan semuanya Tuhan berkati dan semuanya boleh berhasil. Dan bila kita hidup dengan tidak melakukan firman Tuhan, mungkin kita akan merasa, kok yang kita lakukan semuanya nggak sesuai ya seperti yang kita harapkan. Kok nggak berhasil? Sebenarnya Tuhan menyertai siapapun, tapi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, maka kita merasa bahwa Tuhan itu jauh. Dan Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang dengar-dengaran firman Tuhan dan melakukannya kehidupan sehari-hari. Mari adik-adik kita respon nats pembimbing dengan menyanyikan lagu Kidung Ceria nomor 254. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita satu di dalam doa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah hati dan pikiran kami untuk siap mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang disampaikan oleh Kakak Layan pada hari ini dapat kami cermati ya Tuhan dan kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Ayub pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6 yang menyatakan kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka
dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hai adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat Natal dan selamat Tahun Baru 2023. Apa kabarnya? Pasti luar biasa ya, karena Tuhan Yesus yang menjaga dan memelihara kita semua. Adik-adik, di hari pertama tahun 2023 ini, mari kita dengarkan cerita tentang Bapak Ayub. Ada seorang laki-laki bernama Ayub yang tinggal di sebuah daerah bernama Uz. Bapak Ayub sangat mengasihi Tuhan. Ia rajin berdoa, dia juga mempersembahkan korban, hidupnya jujur, saleh, menjauhi kejahatan, dan takut akan Tuhan. Bapak Ayub mempunyai 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dia juga memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, ada juga lembu 500 pasang, keledai betina 500, dan juga budak-budak atau pelayan dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga Bapak Ayub menjadi orang terkaya di daerah sebelah timur. Nah, adik-adik, anak-anak dari Bapak Ayub ini suka berpesta dan bermabuk-mabukan. Nah, karena itu setiap kali setelah mereka selesai berpesta, Bapak Ayub mempersembahkan korban bakaran untuk memohon ampun bagi anak-anaknya. Demikianlah Bapak Ayub sangat dekat dan bergaul karib dengan Tuhan. Pada suatu kali, Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Apa yang dilakukan iblis adik-adik? Semua lembu, sapi, dan keledai-keledai betina dirampas oleh orang-orang jahat. Kemudian api membakar habis kambing domba, demikian pula penjaga-penjaganya. Unta-untanya diserbu dan dirampas semuanya oleh orang-orang Kasdim. Yang lebih menyedihkan lagi adik-adik, anak-anak Bapak Ayub semuanya mati karena angin ribut merobohkan rumah mereka. Bapak Ayub sangat sedih dan berduka. Dia mengoyakkan pakaiannya lalu duduk dalam abu. Meskipun demikian, Bapak Ayub sudah kehilangan harta benda kekayaan dan anak-anaknya. Bapak Ayub tetap mencintai Tuhan. Bapak Ayub berkata, "Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Itu yang dikatakan Bapak Ayub adik-adik. Ternyata penderitaan Bapak Ayub belum berakhir adik-adik. Di sekujur tubuhnya, dari kepala sampai telapak kaki, timbul bisul yang besar-besar, yang gatal, bernanah dan perih sekali. Bapak Ayub sangat menderita adik-adik, kasihan sekali. Tapi karena Bapak Ayub bergaul erat dengan Tuhan, Bapak Ayub dekat dengan Tuhan, dia berkata, "Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah
tetapi tidak mau menerima yang buruk? Nah, adik-adik, dalam derita yang amat sangat, Bapak Ayub tetap percaya bahwa cinta kasih Tuhan akan memulihkannya. Bapak Ayub tetap kuat, dia sabar. Bapak Ayub tangguh dan berserah pada Tuhan. Bapak Ayub berjalan bersama Tuhan di dalam terang Tuhan. Nah, karena itu adik-adik, di akhir dari kitab Ayub, Tuhan memberkati Bapak Ayub dalam hidup yang selanjutnya lebih banyak daripada dalam hidupnya yang dulu. Dari cerita Ayub tadi, apa yang bisa dicontoh dan diikuti dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, seperti Bapak Ayub, adik-adik dan kakak harus bergaul erat dan dekat pada Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan selalu berdoa. Mau makan, setelah makan kita berdoa. Mau tidur, bangun tidur kita berdoa. Mau pergi kita berdoa. Setelah kembali dari rumah kita juga berdoa. Lalu apa lagi? Rajin membaca Alkitab tiap hari. Dan juga rajin beribadah seperti impa, ya. Kedua, kita harus berjalan dalam terang Tuhan. Artinya, kita harus taat melakukan perintah Tuhan Yesus dan tidak mau melakukan perbuatan dosa seperti berbohong, tidak jujur, mencuri, atau berkata kasar, apalagi melawan perintah orang tua. Nah, kalau adik-adik bergaul erat dengan Tuhan, adik-adik berjalan dalam terang Tuhan, maka seperti Bapak Ayub, kalau adik-adik atau kakak mengalami penderitaan, kedukaan, kehilangan orang tua, atau kehilangan kakak, adik, ataupun kita mengalami kesedihan, pasti adik-adik sanggup melewatinya seperti Bapak Ayub yang tetap mencintai Tuhan, tetap kuat dalam keadaan senang atau susah. Nah, adik-adik, di hari pertama tahun 2023 ini kita sepakat ya, kita berjanji untuk berjalan dalam terang Tuhan sehingga apapun yang terjadi di hari-hari ke depan di tahun 2023 ini, kita tetap kuat, kita tetap tangguh, kita bisa sabar dan selalu berserah pada Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, setelah mendengarkan cerita tadi, yuk kita respon cerita yang dari Kak Ellen dengan nyanyi dari Kidung Ceria 250, judulnya Ku Perlukan Juru Selamat. Yuk nyanyi sama-sama. Adik-adik, sekarang saatnya memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 205 yang berjudul Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Buat
Adik-adik, mari kita siap untuk berdoa syafaat. Tuhan Yesus yang maha baik, Tuhan yang memberi kami kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Jadikanlah firman-Mu Tuhan pelita pada kaki kami, terang pada perjalanan hidup kami, sehingga kami boleh berjalan dalam terang firman Tuhan. Tolong kami anak-anak-Mu Tuhan untuk selalu berpegang pada firman-Mu, dan kemanapun kami pergi, kami mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Ajar kami Tuhan untuk selalu berdoa di mana kami mau melakukan aktivitas kami. Kami saat ini ya Tuhan ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, terutama yang sakit COVID Tuhan. Engkau tahu pada saat ini COVID merajalela di mana-mana. Tetapi kami tahu Tuhan, kami mempunyai Tuhan yang hidup, yang selalu menyertai kami. Dari itu Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami yang kena COVID pada saat ini. Tuhan berkati mereka, kuatkan hati dan pikiran mereka, agar pun di dalam keadaan apapun, mereka tetap berpegang pada kasih Tuhan, dan tidak meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, tolonglah dokter-dokter yang berusaha untuk menyembuhkan penyakit COVID bagi saudara-saudara kami. Berkati juga tangan-tangan kasih daripada perawat-perawat yang semuanya bersedia untuk menyembuhkan saudara-saudara kami ini Tuhan. Berkati obat-obatan, berkati makanan minuman yang mereka konsumsi untuk kesehatan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anak-anak layan kami. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus mencurahkan Roh-Mu yang kudus untuk senantiasa memimpin mereka di dalam studi mereka dan dalam keseharian mereka. Berikanlah kepada mereka kesehatan, berikanlah kecerdasan, serta hati yang selalu ingin beribadah kepada Tuhan, dan jadikanlah mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, dan menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Kami juga berdoa untuk orang tua terkasih dari anak-anak layan kami, kiranya Tuhan memberikan berkat kebahagiaan, rezeki yang halal, hikmat serta kebijaksanaan di dalam mereka mengasuh, membimbing anak-anak layan ini Tuhan, menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang penuh cinta kasih kepada sesama, dan kiranya kasih setia Tuhan senantiasa memberkati setiap rumah tangga, keluarga dari orang tua anak-anak layan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, dengarkanlah. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, khususnya para pendeta yang melayani kami, dan juga presbiter, semua komisi, dan juga semua pekerja yang di gereja, di kantor. Tuhan juga menjaga, melindungi, memberkati setiap mereka Tuhan, supaya kami semua boleh bersatu untuk memuliakan Tuhan. Biarlah seluruhnya Bapa, Engkau lindungi dan jaga, beri kesehatan, kekuatan, sehingga gereja kami semakin bertumbuh dalam pelayanan para pekerja-pekerja-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, sungguh kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami juga ingin berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati bangsa kami, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari bencana alam dan sebagainya. Dan juga kiranya Tuhan Yesus mau memberkati Bapak Presiden beserta jajarannya dan juga beserta penduduknya Tuhan. Kiranya kami semua dalam keadaan sehat dan aman. Dan juga Tuhan Yesus, saat ini kami ingin berdoa untuk persembahan kami yang telah kami berikan. Meskipun persembahan kami ini sedikit Tuhan, kiranya Tuhan Yesus mau memberkati tangan-tangan yang memberikan, dan juga persembahan kami ini dapat berguna untuk gereja-Mu dan juga untuk pelekat-pelekat. Dan juga saat ini Tuhan Yesus, kami ingin mengucap syukur karena Tuhan Yesus telah menambahkan satu usia bagi adik-adik kami Tuhan, yaitu adik Ian, ada adik Noella,
adik Tera dan juga adik Samuel. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan Yesus mau memberkati mereka, melindungi mereka, dan juga mau memberkati tumbuh kembangnya, dan mereka dapat menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan serta patuh kepada orang tua. Kiranya Tuhan Yesus, doa yang belum sempurna ini akan disempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, pengumuman untuk minggu ini, mulai minggu depan, tanggal 8 Januari 2023, ibadah Hari Minggu Anaknya akan dilaksanakan secara luring atau tatap muka. Jadi, semua anak layan datang ke gereja ya. Kita akan sama-sama beribadah mulai pukul 9 pagi. Begitu juga untuk adik-adik dari sektor pelayanan Kaleb. Datang ke gereja ya. Jadi, setelah selesai sekolah minggu, akan ada latihan paduan suara yang akan dimulai pada pukul 10.30. Untuk paduan suara PKPA, kita akan melayani pada ibadah hari Minggu Jemaat pada pukul 17.00 atau jam 5 sore pada tanggal 29 Januari 2023. Adik-adik, jangan lupa rajin berlatih ya. Adik-adik setiap datang beribadah, jangan lupa membawa Alkitab, buku, dan alat tulis. Dan yang penting juga adalah tetap memakai masker, membawa hand sanitizer sendiri, dan botol minum. Jangan lupa adik-adik ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oma, Iya, Kak kita Esther. kan sudah sampai nih di penghujung ibadah. Ya, betul. Tapi walaupun ibadah kita sudah mau selesai, sukacita kita harus tetap ada ya Oma Ya, ya. betul. Gak boleh sampai di sini aja. Ya, Tuhan Yesus ingin kita selalu bersukacita. Dan pesan firman Tuhan bahwa kita harus tetap berjalan di dalam jalan Tuhan ya Oma ya. Betul, betul Kak Ya, Esther. adik-adik ya, mau ya adik-adik ya melakukan yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, benar. Yuk Oma, kita mau bernyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Ada Ya, loh lagunya. ya, betul. Yuk adik-adik kita nyanyikan bersama ya. Jalan Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik, kita akan berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kepalanya ditundukkan, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami boleh memasuki tahun 2023 dalam keadaan baik dan sehat dan dalam keadaan sukacita, karena kami merasakan bahwa kasih Yesus tetap ada bersama-sama dengan kami.
Tuhan, kiranya Tuhan Yesus sendirilah yang memimpin kami di dalam menjalani tahun 2023 ini, dan kami percaya bersama Tuhan, kami akan tetap mengalami terang di dalam jalan kami, dan Engkau ya Tuhan Yesus yang menjadi teman kami selalu dan untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.